Baiklah, sebagai langkah awal ini kami persilahkan langsung kepada Bapak Ali Trahanda dari Indonesia Property Watch untuk memberikan paparan update terkini mengenai kondisi bisnis properti Indonesia. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Pak Ali Trahanda untuk meng-unmute. Jangan lupa meng-unmute mikrofonnya. Silakan Pak Ali. Oke, thank you Bu Sarah, thank you semua. Clear ya semua ya. Jadi selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik semua. Kita santai-santai aja, kita ngobrol karena forum ini memang forum santai ya. Santai tapi serius gitu ya. Jadi kerjasama seminar ini tadinya rencananya kita mau buat kecil aja gitu, terbatas, tapi karena banyak antusias kita memang buka buat umum. Ini makasih nih dukungannya dari Pak Bambang Eka dari Real Estate Indonesia. Ya, kita bersama-sama terus berjuang ya Pak Bambang ya. Terus ada Pak Tito Loho, ada ASEAN Super Block Forum. Jadi nanti dari Golden Property Award ini pun kita akan bekerja sama dengan ASEAN Super Block Forum. Nanti pada saatnya kita akan mengundang istilahnya tokoh-tokoh dari Asia Tenggara lah Pak Tito ya, kayak Vietnam, Myanmar, Kamboja, Malaysia untuk sharing nanti di acara Golden Property Award 2021. Kemudian ada Bro Lukas. Nah, ini Bro Lukas Bong, ini teman saya luar biasa. Thank you supportnya Pak Lukas. Dan tadi kabarnya dari BTN Ibu Yanti ada vaksin lagi ngantri tapi belum selesai ya. Mungkin kita coba tunggu aja. Oke, ini kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Karena ini sebenarnya dalam rangka kolaborasi, kita harus sama-sama berkolaborasi dan bersilaturahmi. Saya sedikit mau sampaikan, sebelum kita talk show, nanti ada saya dari Pak Bambang juga, dari Ray, ada dari Pak Tito juga. Sebelumnya saya mau ada sedikit sharing. Kelihatan ya semua ya? Bu Sarah? Ya, siap, aman ya? Kelihatan Pak. Ya, aman. Oke. Ini kita bicara meneropong ya pasar properti 2021. Kita akan bahas nanti isunya seperti apa, tantangan termasuk prospeknya ya. Jadi saya sedikit flashback di 2020 ya. Ini survei kami kerjasama dengan Bank Indonesia. Kami sebagai konsultan Bank Indonesia udah tahun ke-9. Jadi tiap triwulan kita submit data untuk 12 kota dari pasar primer dan pasar secondary ya. Nah, kita terlihat khususnya di Jabodebek Banten itu ternyata ketika masuk pandemi itu jatuh sampai 50%. Tapi ketika dilonggarkan PSBB di Q2 itu melonjak lagi 88,7%. Dan ini sangat terkait kondisi ini sangat terkait dengan kebijakan PSBB ternyata ya. Kalau dilonggarkan naik, diketatkan jatuh. Jadi sebetulnya tapi hal ini menggambarkan kalau daya beli masyarakat itu masih ada gitu ya. Ini kita lihat, ini saya capture pasar perumahan di 2020, ternyata memang terjadi penurunan 31,8%. Tapi yang menarik di sini, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, meskipun komposisinya kecil, secara nilai angka jumlah kecil, tapi ada pergerakan naik di segmen harga 1 sampai 2 miliar, itu 12,5%. Tapi tadi angkanya kecil. Komposisi tetap di 1 miliar ke bawah. Ya, kembali lagi ini menggambarkan kalau sebetulnya daya beli kita masih ada. Dana pihak ketiga kita di bank malah naik. Nanti Pak Bambang juga akan jelaskan ya, datanya lebih lengkap lagi ya. Nah, jadi sebenarnya tadi market commentary kalau kita flashback 2020, sebetulnya properti itu tidak bisa diserahkan ke online. Sepenuhnya tidak bisa ya, karena kalau kita beli properti kan butuh ini ya, butuh apa sih? Butuh datang gitu ya, butuh pegang gitu, merasakan. Jadi tidak semata-mata hanya online ya. Tapi tadi daya beli ada, dan kalau kita lihat pasar sekunder pun sebetulnya udah mulai naik lah. Itu flashback 2020. Nah, kita lihat ke 2021. Ini ada beberapa isu yang saya capture sebenarnya. Ini ada makroekonomi, ada 5 isu yang mungkin kita bisa bahas di satu-satu. Makroekonomi kita sebenarnya yang sedikit agak terganggu, GDP growth kita masih negatif. Meskipun Ibu Sri Mulyani bilang prediksi tahun ini positif 3-4%. Itu kita harapkan seperti itu. Tapi bunga udah rendah, inflasi sudah rendah. Itu salah satu momen di mana kalau kita bicara makro properti pun sebetulnya siklusnya udah cukup bagus.
gitu ya. Ini tinggal momennya titik baliknya di mana, tanpa mendahului yang di atas gitu. Tapi titik itu pasti akan terjadi gitu kan. Semua bagus akan tumbuh. Yang ketiga kita bicara masalah pandemi dan vaksinasi. Ini kan vaksinasi dan ekonomi ini kejar-kejaran gitu ya, Bu ya. Jadi kita cepet-cepetan, dan kalau kita lihat memang ini udah mulai terlihat efektifnya gitu ya, vaksin udah mulai macet juga gitu, Jakarta juga udah macet ya, mudah-mudahan ini tetap aman ya. Itu dari pandemi dan vaksin. Nah, ada satu lagi yang hot issue mengenai kebijakan relaksasi dari pemerintah. Ada DP 0, ada PPN 0%, ya. Ada mungkin dari perpajakan lainnya, ya. Nah, itu kita akan bahas lagi, akan bahas nanti lebih lengkap. Yang kelima, ada yang saya mau sampaikan di sini, banyak yang belum ngeh juga ternyata hubungan antara sektor komoditas dan properti. Ini ternyata sangat berhubungan. Ya, nanti kita akan lihat grafiknya seperti apa. Nah, ini hot issue yang pertama masalah DP 0 ya, yang BI udah mengeluarkan relaksasi FTV 100%, artinya DP 0, konsumen boleh membeli properti dengan DP-nya 0. Kemudian nih ada pengurangan PPN ya, pengurangan PPN itu di bawah 2 miliar dihapuskan 100%, 2 sampai 5 miliar 50%. Tapi ada yang menarik juga, ini hasil survei kami per 31 Maret ya. Jadi kurang lebih kebijakan itu berjalan kan mulai 1 Maret ya, jadi 1 bulan. Kalau kita tanya ternyata memang banyak yang melihat ini sangat berdampak. Ya. Tapi kemudian untuk kebijakan DP 0 gimana? Nah, DP 0 ternyata banyak pengembang yang merasa ini tidak terlalu berpengaruh juga. 54,2% merasakan ini tidak terlalu pengaruh. Kenapa? Karena memang kalau DP 0 itu udah dilakukan juga sebetulnya. Dan kalau kita bicara DP 0 itu isunya bukan di menengah atas. Menengah atas kan nggak terlalu masalah. Isunya di menengah bawah. Dia butuh DP untuk uang untuk DP gitu ya. Tapi ketika ada strategi pricing dari developer itu udah nggak masalah lagi sebetulnya DP 0 di segmen ini ya. Nah, gimana dengan suku bunga pengembang? Nah, tren suku bunga menurun dari pengembang ini bilang sangat pengaruh. Ya. Tapi kalau kita bicara PPN, Pak, bagaimana sih PPN, pengurangan PPN pengaruh nggak ke pengembang? Ternyata 49,1% ini tidak pengaruh. Kenapa? Mungkin pengembangnya tidak ada rumah stok, karena ini kan PPN untuk yang ready stock, gitu ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik lagi, ini banyak yang menarik nih. Kami survei ke responden, yang lucunya memang banyak konsumen yang belum mengetahui ada aturan DP 0. 68,4% bilang belum tahu, ya. PPN 0% gimana? Tahu nggak? Ternyata belum tahu juga, 64,5%. Ini sosialisasinya memang kita mesti sama-sama, ini bagian dari kita semua juga untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ya. Dan kemudian kalau bilang suku bunga, ya suku bunga sekarang relatif rendah, tapi banyak yang merasa ini masih tetap. Nah, ini hasil-hasil survei yang mungkin bisa kita sikapi bersama ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita bicara satu-satu, dampaknya 0% itu nanti mungkin Pak Bambang akan jelaskan lebih lanjut ya. Banyak yang sebetulnya udah nggak terpengaruh DP 0. Pembebasan, nah kita harapkan nanti Pak Bambang melalui Indonesia juga akan mengusulkan perpanjangan periode gitu Pak Bambang ya. Kemudian juga nggak hanya ready stock, karena kan hanya ready stock kan, kita mau perpanjang sampai inden ya, kita sama-sama menyuarakan itu. Dan harusnya ini bisa luar biasa lah ya. Ada nanti trans suku bunga, biaya PPHT pun kita minta rendahkan. Nah, ini kondisi yang terjadi, ini survei kami yang sementara memang belum selesai, tapi ini dari beberapa pengembang, sampelnya hampir udah selesai, hampir 50% usia selesai. Hasil survei sementara kita, di Q1 2021 itu terjadi kenaikan 6,47%, khususnya di Jabodebek, Banten. Ya, ini by unit, semua naik. Ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata pengurangan PPN menjadi 0% untuk rumah ready stock ini sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Ya, dari data kami menyebutkan ada kenaikan Q2Q sebesar 370,8%. Ya, ini naiknya luar biasa loh. Yang tadinya rumah ready stock nggak terlalu terjual, dengan adanya PPN ini naik 370%. Tapi kalau kita, nah itu kalau kita hanya memilah hanya rumah inden, ini terjadi penurunan 10,4%. Artinya apa? Kalau kita menjual inden tanpa ada kebijakan rumah ready stock, ini penjualan negatif. Tapi dengan adanya kebijakan, adanya peningkatan rumah ready stock sebesar 370,8, ini membuat pasar naik jadi 6,47. Ya, ini hal yang menarik nih.
Dan kalau kita lihat komposisi penjualan pun sebenarnya 13,1% itu rumah ready stock. Yang tadinya mungkin yang tadinya itu hanya 1,2% aja gitu, sekitar 1-2%, sekarang meningkat 13,1%. Memang ini terjadi untuk pengembang-pengembang yang memiliki ready stock gitu ya. Nah, itu makanya kita mau lebarkan lagi sampai inden. Nah, yang terakhir ini masalah komoditi ya. Ini Bapak dan Ibu ini saya waktu beberapa tahun terakhir itu saya sempat menghubungkan siklus komoditas dengan siklus properti. Ternyata ada hubungannya, artinya kalau siklus komoditas itu meningkat, pada saatnya semua pengusaha komoditas sawit, batu bara, ya pertanian segala macam itu akan naik. Nah, biasanya yang ujung-ujungnya ketika pengusaha-pengusaha ini punya uang banyak, ujung-ujung pasti properti. Betul ya, Bapak Ibu ya? Pasti ujungnya properti. Nah, kita lihat nih di sini ya, di tahun 2010-2012 ketika komoditas naik, properti ikut naik. Ya, bahkan komoditas sampai 2013-2014 masih naik, properti naiknya sampai 2013 itu menurun ya. Menurun lagi bagaimana di tahun 2020 anjlok. Batu bara anjlok, tapi tadi dari mungkin ada Pak Hasan juga di sini, tadi dari saya dapat masukan dari Pak Hasan, ternyata batu bara naik juga gitu ya. Naik juga dan kita lihat pantau juga naik, kelapa sawit juga naik. Artinya ini mungkin satu sinyal juga selain makroekonomi, makro properti, ya, kebijakan stimulus. Ini salah satu poin yang bisa jadi akan sinyal pasar properti itu akan naik ke depan. Ya, mungkin dalam 1 tahun ke depan ini, jadi kan sekarang komoditas baru naik ya. Akhirnya kita masih nunggu nih. Artinya nanti mungkin tahun depan, makanya mungkin kita prediksi di paling lambat semester 2 2021 ini akan naik minimal 15%. Kita hitung-hitungan 15% itu kalau belum ada stimulus-stimulus lainnya. Kalau ada stimulus lainnya dengan total football nanti yang diusulkan oleh Pak Bambang, itu akan menjadi luar biasa gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang mesti sinyal-sinyal yang kita sama-sama kita pelajari juga ya. Agroekonomi, vaksinasi ya, kemudian sektor komoditas ini jangan dianggap enteng. Karena di tahun 2010, 2009, 2012 kalau Bapak dan Ibu ini banyak juga broker di sini, banyak pembeli-pembeli itu dari pengusaha-pengusaha sektor komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit dan lain-lain. Dan itu harus kita cermati, ya, kita ambil momennya karena kembali lagi properti itu momentum, ya. Kita sama-sama di sini berkolaborasi, bersilaturahmi untuk bisa memberikan menunjukkan bahwa properti itu tetap menjadi lokomotif ekonomi nasional, gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bu Sarah, saya sampaikan ke Bu Sarah, nanti mungkin ada presentasi dari Pak Bambang, kemudian dari Pak Tito, ya. Nanti kemudian kita langsung talk show. Oke, thank you teman-teman semua ya. Silakan Bu Sarah. Oke, terima kasih banyak Pak Ali Trahanda, luar biasa sekali penjelasannya.